Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugra Alif Putra Ibrahim di channel saya. Kali ini saya kepikiran untuk membuat konten yang edukatif. Berharap aja ini bukan jadi tempatnya guru-guru naruh anak-anak disuruh ngerangkom nantinya. Dan kali ini saya akan membahas tentang osmosis. Ada kan dapat tahu ini pelajaran kelas 11 di biologi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Maksudnya mana? Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian osmosis. Osmosis, ya Allah. Nah, yang pertama, osmosis adalah perpindahan molekul pelarut. Kalian bisa ngomong pelarut kan? Bagus. Contohnya seperti air melalui membran semi permeable dari bagian yang encer ke bagian yang lebih pekat. Ya, untuk ini sepertinya kalian sudah tahu maksudnya. Jadi, ya, osmosis ini harus ada membrannya, harus ada pembatasnya. Baru yang nanti pindah itu pelarutnya. Karena membran ini tujuannya adalah ya untuk akhirnya yang bisa pindah hanya pelarutnya, dan zat terlarutnya. Contoh kayak gula itu nggak bisa. Faktor-faktor yang membantu terjadi osmosis yaitu yang pertama, ukuran molekul yang meresap. Kalau molekul yang meresap melalui membran itu semakin besar, maka akan semakin sulit untuk melalui membrannya itu tadi. Sedangkan kalau lebih kecil, maka jadinya akan lebih mudah. Yang kedua adalah keterlarutan zat. Jika zatnya semakin tidak larut, maka ya akan semakin mudah untuk melalui membrannya. Maaf kalau saya salah. Yang ketiga adalah luas permukaan membran. Nah, jadi semakin luas permukaan membrannya, semakin luas. Sulasin aku padamu. Nah, jika membrannya semakin luas, maka akan semakin banyak juga molekul pelarut yang bisa ikut berpindah. Maka ini akan menyebabkan proses osmosis menjadi semakin mudah. Yang keempat adalah ketebalan membran. Jika membrannya nanti akan menjadi semakin tebal, misalnya kayak kertas karton gitu kan, susah masuk air itu nembus daripada kalau kertas tipis HVS gitu. Ya ini sama. Jadi semakin tebal membrannya, maka osmosis yang terjadi akan semakin sulit. Yang terakhir yaitu suhu. Suhunya ini suhu kayak derajat ya, bukan guru loh ya. Jadi semakin panas suhunya, maka molekul-molekul itu akan bergeraknya itu semakin cepat dan semakin renggang. Maka itu juga bisa memudahkan terjadinya osmosis. Nah, di sini adalah perbedaan dari osmosis dan difusi. Kalau pada difusi, yang berpindah itu zat, Nah, yang berpindah itu adalah zat yang terlarut. Bisa ngomong terlarut? Bisa semua, bagus. Kalau pada osmosis yang pindah itu pelarut, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, bila difusi itu dari konsentrasi zat terlarut tinggi ke konsentrasi zat terlarut rendah, maka osmosis kebalikannya. Kalau yang dari terlarut rendah ke yang tinggi. Jadi kalau difusi dari yang pekat ke yang encer, kalau osmosis dari encer ke yang pekat. Untuk difusi itu tidak memerlukan membran. Jadi langsung difusi gitu bisa. Sedangkan kalau pada osmosis itu memerlukan membran karena ya osmosis butuh, karena yang pindah itu dari encer ke pekat. Kalau nggak pakai membran nanti jadinya malah difusi. Ya, ini adalah gambaran perbedaan osmosis dan difusi. Kalau pada difusi, pada contoh ini itu contohnya adalah seperti pewarna. Ketika diteteskan pada air jernih, maka pewarnanya ini akan berdifusi dengan air. Dari yang konsentrasi pewarnanya tinggi ke yang konsentrasinya rendah, hingga mencapai keseimbangan. Yaitu ya airnya semuanya kena pewarna. Sedangkan pada osmosis, dianya pengen seimbang juga. Tapi molekul terlarutnya ini itu nggak bisa kemana-mana. Mereka terkunci sama membrannya ini.
yang bisa pindah hanya air. Nah, biar keadaannya seimbang, maka mereka nggak bisa menyeimbangkan jumlah, jadi yang diseimbangkan adalah perbandingannya. Jadi air yang di sini itu berkurang, sedangkan air di sini bertambah. Tapi sebagai gantinya, maka di sini itu, maka di sini itu jadinya airnya itu kerenggangannya sama kayak yang di sini. Atau kalau susah-susah kalian bingung memahaminya, intinya dari yang encer ke yang pekat. Udah paham gitu aja udah cukup kok. Nah, ini yang biasanya sering ditanyakan ini. Aku dapat sering pertanyaan tentang kayak gini ya. Yaitu osmosis pada sel hewan dan tumbuhan. Kalau pada soal, pertama kita lihat dulu. Itu apa? Selnya tipenya apa? Apakah sel hewan atau tumbuhan? Karena namanya pun beda-beda di sini. Terus habis kalau misalnya di soal udah ketahuan sel hewan. Nah, kita lihat dulu larutan di luarnya itu yang tipenya hipotonik, isotonik, atau hipertonik. Untuk hipotonik ini ya luarnya lebih encer, hipertonik luarnya lebih pekat, isotonik dalam luar sama. Kalau pada sel hewan, lalu larutan luarnya hipertonik, maka namanya adalah krenasi. Ya, ini ada nasinya lah pokoknya. Kalau isotonik ya normal. Sedangkan pada hipotonik, maka namanya itu lisis. Bentar. Ini tulisannya lis, tapi sebenarnya maksudnya itu lisis. Coba saya gambarkan. L I ya Allah keliru aku kan. Maafkan saya. Ya intinya ini itu bisa disebut juga dengan lisis. L I udah ya. Aku udah bilang tadi. Maaf saya nggak bisa gambar. Lagi nggak pakai pentap. Ya, jadi kalau pada larutan hipotonik, maka yang akan terjadi selnya akan mengalami lisis karena yang luar ini lebih encer. Yang luar ini encer, yang dalamnya itu pekat. Nah, pada prinsip osmosis dari encer pindah ke pekat. Jadinya selnya nanti diisi air terus sampai kayak balon, lalu pecah. Itulah lisis. Kalau pada larutan isotonik, karena ya ininya sama, kalau misalnya ini encer, ya sini encer, atau kalau ini pekat, ya sininya juga pekat sama. Jadinya ya perpindahan airnya normal, nggak ada keanehan. Sedangkan kalau pada larutan hipertonik, yang luarnya ini pekat, yang dalamnya encer. Jadi ya keluar semua airnya pada gak betah di sini. Wah di sini encer, gak enak. Ini yang pekat aja rame-rame sama temen ya. Keluar semua. Akhirnya selnya mengkerut gini, kasihan kan. Nah, kalau misalnya sel tumbuhan gimana? Kalau pada sel tumbuhan juga namanya beda-beda. Kalau pada larutan hipertonik, kalau yang luarnya pekat, dalamnya encer, maka yang akan terjadi adalah plasmolisis. Nah, plasmolisis ini terjadi ya ketika keluar, tapi karena sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, maka mencegah dari selnya ini benar-benar mengkerut kayak gini. Jadi mereka masih ada pegangannya. Jadi mengkerut, mengecil, tapi masih ada yang menahan istilahnya. Sebelum saya. Lalu kalau pada larutan isotonik, maka selnya ini lembek karena ya sama gitu loh. Jadinya lembek, gak benar-benar maksimal. Dinding selnya masih ada personilnya yang gabut. Waduh, ini gak benar-benar kayak tekanan rek gabut, makanya ada dinding lembek. Maaf pakai bahasa Jawa tadi. Sedangkan kalau pada larutan hipotonik dan di sel tumbuhan, maka jadinya turgid. Ya,
turjut. Kalau kalian pernah dengar tekanan turgor, ya karena ini. Atau bisa dibilang sel tumbuhan C4 seperti rumput dan semacamnya. Bagi mereka ini itu normal, malah bisa dibilang kayak satu keharusan. Jadi yang luarnya ini harus encer dan dalamnya harus lebih pekat agar bisa menarik banyak air. Begitu. Paham? Ya, paham nggak paham? Agar lebih paham, kita langsung saja lompat ke soalnya ya. Nah, contoh soal 1. Perhatikan gambar percobaan osmosis berikut. Setelah beberapa saat, permukaan X akan titik-titik karena cairan di luar kentang bersifat titik-titik. Nah, permukaan X seperti yang ditunjuk di sini itu adalah larutan gula. Sementara di sini yang ditunjuk Y adalah aqueous. Aqueous ini ya air biasa. Kentang ini itu berperan sebagai membran semi permeabelnya. Jadi di sini ini itu yang pekat, di sini yang P, di sini itu yang I, E. Nah, menurut prinsip dari osmosis, akan seharusnya dari yang encer pindah ke yang pekat. Jadinya nanti air di X akan bertambah. Nah, sudah kita tahu permukaan X akan bertambah. Kita lihat jawaban mana yang bertambah, yaitu A, C, dan D. Kalau di P dan E berkurang, maka ini bisa kita eliminasi. Ini bukan jawabannya. B bukan, E bukan. Nah, tersisa A, C, dan D. Lalu karena cairan di luar kentang bersifat, di luar kentang alias aqueous ini bersifat encer. Encer itu sama dengan hipotonis. Nah, mana pilihan jawaban yang bertambah dan hipotonis? Tentu saja A. Jadi jawabannya adalah A. Hore, aku sendiri yang jawab. Untuk soal berikutnya saya akan berikan waktu 2 menit untuk kalian berpikir. Jadi ini saya cuma ingin membantu. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Nah, ini penjelasannya. Saya berikan 1 menit juga untuk nyimak. Silahkan puas-puaskan mata kalian pada ilmu pengetahuan. Nah, silahkan puas-puaskan mata kalian membaca semua itu. Hahaha. Minum. Emang itu capek, guys. Nah, saya keluarkan jadinya. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, kalau saya harus percepat biar waktunya kalian gak banyak habis. Maka kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, contoh soal 2. Perhatikan gambar percobaan transportasi membran sel berikut. Berdasarkan gambar tersebut, yang akan terjadi pada kentang Y setelah direndam selama 60 menit. Nah, aku jelaskan dikit buat bantu. Jadi, kentang X ini, ya X dan Y itu sama-sama kentang. Tapi bedanya, X ini larutan garam 1%, Y larutan garam 5%. Yang ini 1, yang ini 5. Yang ini 1, yang ini 5. Nah, untuk jawabannya akan aku berikan waktu berapa ya? 1 menit aja dah ya. Oke, aku akan hitung dari 60 sampai 0, lalu akan saya berikan penjelasannya.
Atau mungkin saya kepikiran ide yang lebih menarik. Kalian bisa pause video ini, lalu kalian pikirkan jawabannya sepuas kalian. Nantinya, kalau kalian sudah merasa mendapatkan jawabannya, kalian bisa lanjutkan video ini untuk pembahasannya. Aku berikan waktu 5 detik untuk pause. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Aku yakin banyak dari kalian yang gak ngepost dan langsung lanjut ke penjelasannya. Atau mungkin pakai tombol skip. Udah ya. Nah, oke, kita mulai. Nah, karena di sini kentang Y pada lartan 5%. 5% ini bisa dibilang ya banyak. Karena ya lumayan lah, lumayan pekat. Bahkan mungkin bisa saja lebih pekat dari kentangnya ini. Maka di sini itu lartannya adalah P dan Y itu adalah E. Kenapa kok aku bisa bilang begini ya? Kalau melihat dari lartan X yang cuma 1%, kan jadi ini itu kelihatan kayak lebih encer, yang ini lebih pekat. Karena yang di lartan garam ini 1%, ini 5%, lebih pekatan yang ini, maka aku berkesimpulan bahwa yang ini tuh lartannya pekat, yang ini lartannya encer. Sebagai gantinya, maka kentang X ini akan lebih pekat, kentang Y akan lebih encer. Melihat prinsip osmosis, dari encer nantinya akan pindah ke pekat. Maka artinya lartannya yang di sini itu hipertonik. Ya. Lalu kita lihat jawaban mana yang mengandung kata hipertonik. Ya, ada C dan B. Jadi kita coret lartan yang ada tulisan hipotoniknya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Ada plasmolisis dan turgid. Nah, kalau pada lartan hipertonik, dan ini karena adalah kentang ya, bagi kalian yang merasa kentang, ini bukan kalian, ini tumbuhan ya, kentang. Jadi, karena ini pada sel tumbuhan, dan dalam lartan hipertonik, maka pasangannya adalah plasmolisis. Maka jawabannya adalah B. Aku berikan waktu. Ya, selama yang kalian mau. Kalian boleh pause juga sih. Daripada nunggu kelamaan ya, daripada durasinya kebanyakan. Tapi lumayan, sampai 8 atau 10 menit dapat AdSense. Gak tahu gimana caranya. Ya, aku beri waktu sama 5 detik untuk nge-pause video ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Terima kasih karena sudah menyaksikan video saya kali ini. Apabila saya menjelaskannya kurang jelas, atau mungkin masih belum paham, bisa bertanya-tanya, nanti akan saya berikan Instagram saya di kolom deskripsi. Kalian bisa buka itu. Dan kita DM-an aja dulu di Instagram ya. Aku males kalau ngasih nomor WA soalnya. Mungkin ya tanya temenku atau siapa gitu ya. Atau mungkin nanti kalau kalian mau pengen bertanya lebih banyak lagi, baru akan saya kasih nomor WA-nya. Ya, apabila ada salah-salah kata atau penggambaran yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau aku nggak males, aku bikin video lagi. Ya, like 20. Allah, kapan sedikit kayak gini. Dadah. Sayonara.